Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara untuk memendekkan kabel rem hidrolik dari merek Shimano dengan tipe MT200. Nah, kenapa saya bikin video ini? Agar teman-teman sekalian juga dapat mempraktekkannya langsung di rumah tanpa harus ke bengkel. Dan ini bisa dipelajari teman-teman. Ini mudah banget. Kalau teman-teman ke bengkel itu, teman-teman akan mengeluarkan biaya sekitar range 150 sampai 300 ribu teman-teman. Itu tergantung bengkel juga ya. Sebenarnya mekanisme hidrolik ini nggak begitu sulit teman-teman kalau teman-teman mau pelajari. Sangat sederhana sebenarnya cara bekerjanya. Namun kadang karena ini adalah suatu hal yang baru di dunia sepeda, kadang kita takut untuk memperbaiki atau untuk memaintain rem hidrolik ya teman-teman. Sebenarnya di dunia otomotif rem hidrolik ini udah banyak dipakai di mobil, di motor juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya cara kerjanya sama, cuma hanya yang membedakan cairan dan alat-alatnya yang dibutuhkan teman-teman. Yang membedakan itu aja sih sebenarnya. Jadi emang kalau di sepeda itu kebanyakan pakainya cairan mineral oil, sedangkan kalau di motor pakainya DOT fluid. Walaupun di sepeda pun juga ada yang pakai DOT fluid. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kabel saya, ini kepanjangan ya teman-teman, kabel rem hidrolik. Sebenarnya ini tidak mempengaruhi performa teman-teman, secara performa ya, namun secara estetika dan secara ride quality saya sangat terganggu dengan kabel panjang ini. Karena dengan kabel panjang ini membuat suara rattle noise teman-teman. Rattle noise itu suara seperti ini nih. Nah, kalau kita melewati polisi tidur atau sedang drop-drop ringan gitu, ini suara rattle ini sangat mengganggu teman-teman. Nah, saya menginginkan kabel ini agak dipendekkan. Nah, kenapa kabel ini bisa kepanjangan teman-teman? Biasanya kalau kita membeli sepeda baru, kadang dari pabrikan juga tidak disetel secara maksimal dengan posisi yang seharusnya. Namanya juga pabrikan ya. Jadi kadang kita sebagai user harus teliti teman-teman. Nah, kenapa kabel itu bisa kepanjangan teman-teman? Nah, jadi kadang kita kita ingin mengganti rem hidrolik dari rem mekanik ke hidrolik. Nah, kadang dari paketan itu rem itu kabelnya masih kepanjangan teman-teman. Nah, itu perlu di adjust teman-teman. Ini kita lihat yang belakang juga panjang, yang depan juga kepanjangan. Nanti kita potong. Saya akan memberikan tutorialnya. Mudah-mudahan akan sejelas-jelasnya supaya teman-teman pemirsa juga bisa mengerti dan bisa mempraktekannya langsung. Nah, jadi alasan saya ingin memotong ini karena kepanjangan ya teman-teman, sama. Jadi sepeda ini kan aslinya handlebarnya panjangnya kalau nggak salah 780 ya teman-teman. Nah, itu saya kurangin ke 680. Jadi saya bikin lebih pendek supaya lebih nyaman sama preferensi saya. Karena saya tubuhnya pendek dan nggak terlalu tinggi, jadi saya lebih nyaman yang handlebar agak pendek teman-teman. Nah, jadi karena handlebar itu dipendekkan, otomatis kabel rem ini jadi menjulur panjang teman-teman. Nah, ini perlu dilakukan pemotongan atau kita bilang juga sebagai dipendekin lah ya gitu. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita menaruh sepeda di atas bike stand. Kalau teman-teman nggak punya bike stand, bisa minta bantuan teman atau digantung di pakai tali ya. Jadi lebih gampang untuk ngerjainnya. Jadi kita taruh sepeda dulu. Nah, hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus melepas ban dengan alasan karena kita tidak menginginkan rotor ini dan brake pads alias kampas rem itu terkontaminasi dengan cairan rem hidrolik teman-teman, mineral oil atau DOT fluid, karena itu akan sangat menyusahkan ketika akan dibersihkan. Dan solusinya harus ganti brake pads atau enggak ganti rotor kalau udah terkontaminasi. Agak susah teman-teman, saya udah berpengalaman menangani kasus kampas rem dan rotor itu kena minyak rem yang tidak sengaja oleh customer, tidak sengaja menyemprotkan atau membersihkan. Jadi solusinya ganti brake pads teman-teman. Jadi agak susah untuk membersihkannya. Jadi untuk untuk mempraktekannya kita harus mencopot ban dulu dan mencopot kampas rem dari tempatnya teman-teman. Oke, kita lakukan.
Nah, langkah kedua kita copot bagian brake pads ya teman-teman. Kita menginginkan agar kampas rem ini tidak terkontaminasi oleh minyak ya teman-teman. Ini di sini ada pin. Nah, ini pinnya kita luruskan dulu dengan bantuan tang, lalu kita cabut. Nah, lalu kita pastikan tangan bersih. Kalau bisa gunakan glove ya teman-teman. Jadi kita tidak mengenai kampas rem ini. Nah, ini kampas remnya kita dorong aja ke arah sana. Nah, ini udah terlepas ya teman-teman. Nah, ini jangan sampai terkena minyak teman-teman. Jadi kita singkirkan ke tempat yang bersih ya teman-teman. Nah, saat kita sudah mencopot kampas rem dan rotor, saatnya kita memposisikan handle rem ini yang di atas ini kita posisikan secara horizontal ya teman-teman. Jadi setara dengan air ya teman-teman. Jadi dia rata. Nah, caranya kita kendorkan dulu bolts yang ada di lever dengan kunci hex. Nah teman-teman, jika sudah rata, saatnya kita membuka bleed port ini dan memasang bleed funnel. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum membuka teman-teman, pastiin kita harus ada kayak tisu atau semacam handuk supaya minyak yang keluar dari bleed port ini tidak mengenai semua sistem yang ada di sini teman-teman, tidak mengkontaminasi. Ini tuas lever jangan sampai tertekan ya teman-teman. Nah, ini saya buka bleed portnya. Nah, saat dibuka ini ada ring kecil ya teman-teman. Nah ini ring kecil ini jangan sampai hilang teman-teman. Kita singkirkan dulu. Nah teman-teman, jika sudah copot bleed portnya, ini kita pasang bleed funnel ya teman-teman. Nah ini bleed funnelnya udah ada karet, jadi nggak perlu pasang seal karet yang tadi lagi. Ini kita langsung masukkan aja teman-teman, kita puter. Tapi puternya pelan-pelan ya, karena ini bleed funnelnya bahannya plastik. Jadi dikhawatirkan dratnya itu bisa aus. Jadi kita kalau misalkan sudah kencang ya kita berhenti aja. Nah ini sepertinya sudah. Saya nggak pakai kekuatan yang berlebih. Oke, sudah. Lalu saatnya kita masukkan, kita tuangkan mineral oil ke dalam bleed funnel ini teman-teman. Ini dia mineral oilnya. Pastikan mineral oil ya. Jadi kalau mau bleeding ini sesuaikan juga dengan minyaknya, minyak apa, DOT atau mineral oil. Nah kalau yang di sini saya pakai mineral oil ya teman-teman, dari Shimano. Ini kita langsung tuangkan aja teman-teman. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Saya tuangkan. Nah ini jika teman-teman bisa lihat udah ada mineral oilnya. Jika sudah kita masukkan minyak ke bleed funnel, lalu kita pasangkan ini teman-teman. Ini namanya bleed blocks. Jadi ini menjaga supaya piston di kaliper itu tidak bergerak ya teman-teman. Jadi ini kita pasang ketika brake pad sudah kita copot. Kita pasang. Nah pastiin kita pakai yang 2 piston ya teman-teman. Karena Shimano MT200 ini pakai yang 2 piston. Nah teman-teman, kita akan memendekkan kabel hidrolik yang bagian belakang. Ini panjang banget ya, kalau bisa teman-teman bisa lihat. Tidak rapih banget panjangan. Nah yang ke rem belakang di sebelah kanan, ini dia kabelnya panjang banget, terurai dengan sangat panjang. Nanti kita ukur. Ini sudah saya pasang bleed blocks, jadi kalau lever terpencet tidak akan goyang. Oke, kita langsung praktekkan aja yuk. Jadi yang pertama-tama kita copot ini dulu. Kita harus membuka konektornya ini dulu teman-teman. Gunain kunci 8 ya teman-teman biasanya. Tapi lebih bagus lagi pakai kunci flare teman-teman, flare wrench. Ini yang seperti ini nih kuncinya. Jadi dia presisi, nggak bikin baut ini selek. Nah biasanya kalau kita mencopot ini nanti akan ada minyak yang keluar. Jadi kita tadahkan tisu seperti ini. Kita buka, ini arah berlawanan jarum jam seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini konektornya sudah tercabut. Dan kita cabut olive-nya. Nah, ini adalah konektor, ini olive teman-teman. Nah, untuk Shimano MT200 ini dia pakai kabel tipe BH59. Jadi untuk konektornya juga kita pakai tipe BH59 ya teman-teman. Jangan sampai salah. Jadi Shimano tuh ada dua tipe, ada yang BH90 sama BH59. Nah, kalau perbedaannya apa sih? Kalau BH59 itu dia untuk rem hidrolik yang entry level teman-teman, seperti MT200 ini. Nah, untuk BH90 itu buat yang level intermediate seperti Deore, SLX, XT, bahkan XTR teman-teman. Itu pakai BH90 untuk olive konektornya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, nanti kalau kita udah potong, olive-nya ini nggak akan bisa dipakai lagi teman-teman. Bisa dipakai, cuma dikhawatirkan tidak presisi teman-teman, jadi dia akan bocor. Nah, ini kabelnya kita coba mau seberapa panjangnya. Nih, tisu kita taruh dulu. Nah, mungkin segini cukup nih. Jadi nanti kalau kita potongnya jangan di sini teman-teman. Jadi potongnya di sini karena kita akan di sini nanti menyisakan ruang untuk olive di sini. Nah, kalau kita ngukur kabel rem ini, kita menginginkan agar ketika dibelokkan kabel tidak ini ya teman-teman, tidak copot. Nah, ini kependekan. Nah, kira-kira seginilah ya. Nah, segini nih. Oke, kita pinggirkan dulu konektornya. Nah, ini kita tandain dengan menggunakan spidol atau enggak cutter teman-teman di sini nih. Nah, kita ambil spidol. Nah, ini sudah kita tandain untuk tempat yang akan kita potong nantinya. Nah, ini saatnya kita melakukan pemotongan ya teman-teman. Kita di sini menggunakan cutter khusus teman-teman. Ini bentuknya sekitar 90 derajat. Jadi pemotongannya itu rata teman-teman. Jadi nggak miring. Jadi kalau selang rem ini kita harus hati-hati karena kalau salah motong, kabel rem ini bisa miring dan menyebabkan bocor ya teman-teman. Jadi ini kita potong sesuai dengan yang ditanda ini. Nah, tadinya sebelumnya segini ya panjangnya kabel remnya tuh, panjangan. Sekarang segini. Kalau nanti kita potong. Nah, jadi rapi. Jadi pemotongan ada sekitar 9, ya kurang lebih 9 cm ya teman-teman tuh. 9 cm kita potong kabelnya. Kita langsung potong aja yuk. Bismillah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, potongannya rapih banget, lurus, tidak miring. Sebenarnya motong pakai cutter bisa, cuma dikhawatirkan tidak lurus teman-teman. Nah, olive yang udah terpasang ini nggak bisa dipakai lagi teman-teman, jadi harus beli baru teman-teman kalau teman-teman nggak punya. Nah, saatnya kita ngambil olive konektor baru teman-teman. Nah, saya ada berbagai macam olive konektor. Nah, ini kebetulan yang punya saya kan BH59. Jadi pakainya olive konektor yang BH59 teman-teman. Nah, ini pasangannya nih. Satu, kita butuh satu aja buat yang belakang. Nah, ini ada yang buat Tektro teman-teman. Merek rem Tektro. Jadi beda sama yang punya Shimano. Jadi kalau teman-teman mau beli olive konektor, wajib searching dulu di Google apakah match sama pengeremannya buat punya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung pasang aja. Nah, ini alatnya untuk masangnya, nanti kita pakai ini. Nah, teman-teman, oleh Shimano, saya baca di manual booknya, ini saya lampirkan gambarnya. Di bagian sini kita harus mewajib mengoleskan grease tipis aja ya teman-teman di tengah-tengah ini. Nggak tahu maksudnya apa, tapi kita ikuti aja manualnya. Nah, ini jadi kita masukkan dulu. Kita gunakan alat untuk masang olive-nya teman-teman supaya presisi. Sebenarnya pakai alat yang kuning ini kayak gini bisa teman-teman, tapi tidak presisi ya teman-teman. Nah, saya menggunakan alat ini. Cara penggunaannya gampang banget nih, tinggal masukkan gini. Nah, ini kita jepit kabel remnya di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, perhatiin ya cara masukinnya. Nah, kita paskan dulu dengan lubang hose-nya. Nah,
Nah, ini kita kencangkan ya teman-teman. Nah, pastiin kabelnya nggak bisa gerak lagi. Nah, kalau sudah, kita masukkan olive-nya pelan-pelan teman-teman. Kita masukin aja. Bismillah. Nah, masuknya sangat rapi ya teman-teman, presisi. Nah, ini udah masuk. Kita lepas aja. Nah, ini bagian konektornya kita kasih grease sedikit teman-teman. Nih grease. Ini rekomendasi dari Shimano-nya ya. Dikit aja. Nah, kita oleskan pakai tangan ya teman-teman. Nah, sepertinya cukup. Nah, ini kita bersihkan dulu sedikit bagian sini. Wah, ini sama pabrikan dikasih seal apa ini. Nah, saat posisi lagi nggak kepasang ini jangan sekali-sekali dipencet ya teman-teman. Kalau dipencet ini akan keluar minyak dari sini. Nah, ini saatnya kita masukkan aja teman-teman. Jangan lupa ini kita tarik. Nah, saat pemasukan ada baiknya agak sambil didorong ya teman-teman kabelnya. Jadi gini. Ini kita sambil dorong ke arah sana ya teman-teman kabelnya. Ini kita kencangkan. Sepertinya udah beres. Kita pasang balik ininya, tutup remnya. Nah, sekarang kabel sudah rapi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini udah nggak terlalu panjang. Dilihatnya juga rapi. Nah, pastiin kita coba pencet ya teman-teman, apakah ada kebocoran. Nah, ini nggak ada ya teman-teman, aman ya. Asalkan ini kita udah kenceng. Nah, sekiranya udah kenceng,